Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli bi ahlil badr ya Allah, bi ahlil badr ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasul. Bahwa di dalam kehidupan ini butuh syafaat dari Rasulullah SAW. Sampai-sampai dimasuk ke dalam surga pun butuh syafaat dari Rasulullah, baru kita bisa masuk surga. Maka dari itu tidak cukup kita dengan memuji-muji Rasulullah. Kalau zikirnya banyak, ya sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Kalau zikirnya sedikit ini banyak, ya nggak ada kemenangan itu. Zaman Rasulullah itu perang musuhnya 1000 banyak, ya. Tapi Rasulullah 300, ya Rasulullah ini musuhnya 1000, kita 300, sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Kita ini banyak kalah dengan yang sedikit. Kenapa? Kalah dengan orang sedikit, disiplinnya orang kafir bisa mengalahkan tidak disiplinnya orang muslim. Kurang disiplin. Disiplin itu apa? Istiqomahnya kurang. Yang di istiqomah itu apa? Nggak ada yang bisa diistiqomahi kecuali zikir. Kalau saya istiqomah sholat itu ada waktunya. Nanti duhur nunggu asar, ada jeda. Ya, nah, terus nanti asar nunggu maghrib. Kalau zikir wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu per detik. Makanya karena sholat itu cuma ada waktu jedanya, nah, diisilah dengan zikir. Makanya saya jelaskan secara syariat itu jelaskan sesungguhnya sholat itu isinya zikir, wa aqimus sholat zikir. Setelah sholat zikir, setelah sholat bertebaranlah di muka bumi cari karunia kerja, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya zikir. Nah, kalau tidak digurui dikira cuma sholatnya aja udah nggak zikir. Nah, maka dari itu sehingga kita ini kekurangan kita bukan kurang ilmu. Kekurangan kita itu kurang dekat sama Allah. Zaman dulu ilmu tidak banyak,
Tapi orang dulu itu kuat riadohnya, kurang kuat dekatnya, kuat dia uzlahnya, ya tuh, nggak pinter tapi sakti karomah. Ya sekarang enggak, gitu. Banyak diskusinya, banyak ngomongnya, banyak saling membantahnya, kan gitu ya. Nah itu beda, makanya kita kembali kepada zaman dahulu itu bagaimana, apa yang dilakukan, yaitu, dan contohnya apa sebetulnya yang dicontohkan oleh Nabi, dan keinginan Nabi itu apa sih. Inti daripada torekat ini, inti daripada maulud ini, saya mau sampaikan pertama, Rasulullah itu menjadi contoh teladan. Terus keinginan Rasulullah itu apa? Sampaikan terus setiap mauludan nih. Keinginannya Rasulullah itu tadi ingin berjumpa dengan Allah, makanya ingin berjumpa itu selanjutnya itu Rasulullah banyak berzikir di setiap keadaan. Zikirnya itu. Jadi berjumpa dengan Allah penting. Nah, makanya dari itu kita torekat ini membantu itu. Nah, dengan kita berzikir kepada Allah, dekat kepada Allah, berjumpa kepada Allah itu bersama Allah itu tadi untuk pengamanan kita, untuk menyelanjutkan, untuk sampai bisa menyelesaikan perintah-perintah Allah dan larangannya. Kalau nggak bersama Allah nggak bisa, nggak kuat. Ya, kalau sudah bersama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, jangan di bumi, di langit pun tidak bisa memberi mudarat kepada kita. Ini harus aman dulu, harus aman dulu. Nah, berjumpa dengan Allah itu ma'rifatullah, ma'rifat, kenal kepada Allah. Nah, kalau sudah kenal kepada Allah itu tadi namanya itu hakul yakin. Nah, selama ini kita kenalnya belum, nah, masih kenal ilmunya Allah. Nah, syariat itu namanya disingkatkan dengan tarekat menuju kepada Allah. Makanya orang di tangan itu niatnya ke sana, ilahi anta maksudi waridoka madubi atini mahabat, itu tujuannya. Makanya orang bertorekat biar dia sudah kiai, termasuk Syekh Abdul Qadir Jalani, Qaddasallahu Imam Al-Ghazali, Syekh Kiai Hasan Basri dan semuanya sudah jadi ulama besar semua, ya. Tetapi terakhir dia harus belajar masuk ke wilayah orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat untuk membenahi supaya sempurna ilmamnya itu tadi, sempurna keyakinannya. Kalau tidak sampai di ilmu yakin, tidak sampai ke hakul yakin. Nah, akibatnya apa? Ibadah seseorang ini nantinya itu tidak tertata, tidak termanajemen, ya, asal-asalan. Makanya mulai pertama saya sering menyampaikan, sampean harus tahu, saya bilang, syiar dengan hukum itu beda. Kalau hukum itu tegas, tidak bisa ditawar. Kalau syiar itu arif, bijaksana, ya, lemah lembut. Saking arifnya kelihatan lemah, padahal arif bijaksana. Sampean tidak bisa bedakan lemah dengan arif bijaksana. Kalau orang nggak punya ilmu itu lemah. Tapi kalau orang punya ilmu, syiar itu arifnya, tunggu waktu, butuh waktu. Maka watawasabil haq, watawasabil sabr. Rasulullah aja itu kalau syiar tidak pakai hukum. Contohnya ada orang datang, ya Rasulullah, saya mencintai agama ini, tapi saya belum bisa meninggalkan minum, zina, main. Rasulullah nggak bicara hukum. Kalau bicara hukum, jangan mendekati jin, jangan zina, mendekati aja nggak boleh sampai. Langsung gitu ngomongnya. Ya, tapi Rasul tahu karena dalilnya jangan terlalu keras, nanti dia berlari, malah minggat itu nanti. Makanya disampaikan oleh Rasulullah, kamu bisa nggak kalau nggak bohong? Cuma itu aja yang bisa. Oh bisa, kalau nggak bohong bisa, meninggalkan nggak bisa, ya udah. Nah itu strategi dakwahnya itu. Kalau kita, lu gimana kok nggak tegas gitu? Rasulullah nggak tegas itu. Kau nak ngomong sekali aja, jangankan jin, jangankan Cina, mendekati aja nggak boleh, hukum. Makanya di Taif dilempari batu, para malaikat yang memohonkan kepada Allah untuk mengambil gunung Taif untuk dijatuhkan ke orang Taif. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, jangan, ya Allah, dia belum mengetahui, dia nggak ngerti. Mungkin bukan dia sekarang, mungkin nanti anaknya, mungkin nggak sekarang, besok. Itu guru saya, nggak pakai kolalat.
Tidak ada kualat, tapi terus menerus menunggu watawasawi hak watawasawi so sabar.